Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ernawati. Hari ini saya akan mengasih tips bagaimana sih cara merawat luka perineum. Tips pertama bagi ibu-ibu yang habis melahirkan ya. Kalau apalagi udah ada luka jahitan. Tips pertama itu tidak boleh kebanyakan ngangkang nongkrong. Gerak boleh, cuma jangan terlalu kebanyakan nongkrong. Yang namanya luka jahitan ya, luka perineum, apalagi kalau misalkan hamil anak pertama nih, hamil anak pertama dan persalinan anak pertama, apalagi di epis, wow, lukanya itu yang namanya itu kulit nih ya, kulit yang tadinya baik-baik aja terus digunting. Rasanya itu ya, itu yang pertama ya guys, yang tadi saya jelasin itu tidak boleh kebanyakan gerak pada minggu-minggu pertama. Biar lukanya juga bagus. Makanya kalau habis lahiran itu, kalau misalkan nih habis orang lahiran kan masih di tempat tidur ya, itu kalau orang Jawa ngomongnya orang kebanyakan ngangkang, harus digempit atau dirapetin ya bagian kemaluan atau bagian kaki kita ya. Soalnya apa ya, namanya luka yang habis dijahit ya, kalau misalkan kebanyakan gerak nih, misalkan luka kan begini, dijahit otomatis begini ya. Ini kan namanya buatan manusia. Kalau kita kebanyakan nongkrong gerak, otomatis kan agak kebuka dikit ya, kebuka. Itu kan lukanya jadi jelek, yang ada malah infeksi. Ya, terus bisa kalau misalkan apalagi kalau ibunya nggak bisa merawat, nanti bisa wow, bau juga bisa. Makanya kalau misalkan ada ciri-ciri begitu, segeralah ke dokter. Nggak mau kan kalau misalkan lukanya jahit atau benangnya itu putus, terus dijahit lagi. Yang kedua untuk merawat luka perineum pada ibu habis melahirkan, sering ganti pembalut. Terserah itu pembalutnya mau merek apapun, mau semahal apapun, mau semurah apapun, yang penting nyaman buat ibu hamil. Jangan sampai ganti pembalut. Maaf ya guys, kalau royo buber atau udah apa ya bahasanya, udah acak-acakan baru ganti, itu nggak boleh. Itu yang ada malah jadinya lembab, infeksi. Aduh, itu nggak boleh. Minimal berapa gantinya ya, kerasanya aja. Kalau misalkan udah ngerasa kayak becek nggak enak, ya udah ganti aja 5 atau sampai 6 kali atau 4 sampai 5 kali juga boleh, tergantung aja ya, banyak keluarnya darah tersebut. Terus jangan lupa kalau misalkan misalkan ganti pembalut, ya sama, kita juga harus dibersihin juga alat kemaluan kita. Jangan sampai, kita biasanya banyak sih ya, aduh kalau habis kencing rasanya itu perih, sakit. Gak ada luka, misalkan ada luka dalam, wajar ya kalau misalkan sakit. Habis ngeluarin kepala bayi yang segede itu, otomatis ada lecet dong di dalamnya. Makanya itu yang membuat perih. Kadang ada tergantung yang misalkan 3 hari biasa aja, ada sampai yang 3 bulan. Aduh bu, kenapa sih masih sakit aja kalau habis kencing, apalagi kalau maaf ya pup, itu sakit ada juga. Jadi tergantung rasa sakitnya orang itu berbeda-beda, tidak boleh atau tidak bisa disamain ya. Tips selanjutnya nomor 3, itu tidak boleh mencebok pakai air hangat. Ya kenapa? Ya namanya benang kalau misalkan dikasih air hangat, otomatis kan melar, maaf ya biasanya melar, nanti lama-lama jadinya putus. Itu nggak boleh. Yang ingat ya, jangan menggunakan air hangat, itu nggak boleh. Katanya udah menggunakan air hangat biar enak, biar badan pada apa ya, relax atau itu. Iya, pada relax enak, tapi
nggak boleh kalau misalkan minggu-minggu pertama menggunakan air hangat yang ada lepas. Jangan. Ya, tips selanjutnya, kalau bisa itu dari hari pertama pada saat udah pulang ke rumah dan sampai hari-hari selanjutnya, luka perineum atau luka bekas jahitan kita itu difoto sendiri. Biar apa nih? Biar kita tahu, oh luka hari pertama aku tuh begini, hari kedua begini, hari ketiga selanjutnya oh bagus. Kalau misalkan ada lukanya yang merah atau infeksi atau gimana, jadi kita langsung konsultasi ke tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai udah parah baru ke tenaga kesehatan, itu jangan. Itu makanya gunanya itu bagus banget kalau misalkan dari hari pertama sampai terakhir, sampai luka-luka jahitan kita itu bener-bener udah jadi daging sendiri dan udah rapat, udah apa ya, udah bagus lagi lah, udah cakep lagi kayak seperti semula. Itu good job. Tapi kadang juga ada yang malu ya, aduh malu ngapain sih dipoto? Ya itu kan nggak apa-apa, itu kan punya dia sendiri, yang lihat juga kita sendiri gitu ya, bukan orang lain. Terus kalau misalkan nih, kalau pakai celana dalam dan pembalut, kalau bisa jangan terlalu ketat. Kadang banyak nih, Bu, soalnya kalau misalkan pakai celana dalam ketat pembalutnya ketat juga, itu enak rasanya, jadi darah nggak kemana-mana, nggak bener-bener. iya enak tapi proses penjemuhannya juga lama. Karena apa lama? Karena nggak ada udara atau angin-angin yang masuk. So kalau misalkan ada udara, angin-angin yang masuk sedikit, itu ada rongga lah biar si jahitannya juga itu cepet sembuh. Kalau misalkan nggak ada urat, jadi kan lembab ya, malah jadi nguap, jadinya lama juga. Itu makanya nggak boleh pakai celana dalam yang ketat. Ya. Oke guys, semoga informasi yang tadi kalian jelas ya guys. Sekian video dari saya, tips cara meluat luka perineum yang aman buat ibu melahirkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.